Baik, Bapak dan Ibu yang hebat, pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi tentang bagaimana merancang soal HOTS. Pada pertemuan yang kemarin kita telah membahas tentang bagaimana menyusun kisi-kisi. Maka dari kisi-kisi soal itu kita akan merancang soal HOTS. Perhatikan bunganya Bapak Ibu, apa yang Anda pikirkan dari gambar tersebut. Baik, setelah Bapak Ibu memperhatikan gambar bunga tersebut, maka terbersit dalam pikiran kita bahwa manusia itu harus terus belajar dan belajar tanpa henti. Bunga yang selalu mekar, kuncup, mati, dan mekar kembali. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Jadi selalu belajar dan belajar untuk manusia itu harus terus belajar dan belajar tanpa henti. Bunga yang selalu mekar, kuncup, mati, dan mekar kembali. Itulah kehidupan Bapak Ibu. Jadi selalu belajar dan belajar untuk selalu memperbaharui pengetahuan kita tentang dunia ini. Sebelum menyusun soal HOTS, apa saja yang diperlukan Bapak Ibu? Yang diperlukan sebelum menyusun soal HOTS, yang pertama adalah kisi-kisi soal yang kemarin sudah Bapak Ibu susun. Kemudian yang kedua adalah stimulus, karena di dalam soal HOTS itu selalu diperlukan stimulus yang membuat anak untuk selalu berpikir kritis. Baik, Bapak Ibu, seperti apa bentuk stimulus itu? Ada kriteria bentuk stimulus. Yang pertama, memuat satu atau beberapa informasi yang dapat berupa gambar, grafik, tabel, wacana, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan sebuah kasus. Dan yang kedua, menuntut kemampuan untuk menginterpretasi, kemudian mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, memprediksi, atau menciptakan. Dan yang ketiga, bersifat kontekstual dan menarik untuk memotivasi peserta didik agar membaca. Pengecualian untuk mapel bahasa, sejarah, itu boleh tidak kontekstual. Kemudian yang keempat, terkait langsung dengan pertanyaan. Jadi jangan sampai stimulusnya berbeda dengan maksud pertanyaannya. Dan stimulus berfungsi untuk mengaitkan pikiran siswa dengan jawaban pada pokok soal. Kemudian yang kedua, stimulus itu harus bersifat kekinian atau terbarukan. Jadi cari informasi-informasi yang terbaru yang bisa digunakan untuk stimulus. Kemudian inspiratif, artinya dengan membaca stimulus itu anak akan mempunyai makna dan terinspirasi untuk berpikir kritis. Kemudian menarik ini apabila stimulusnya itu berkaitan dengan kehidupan nyata siswa. Kemudian edukatif, itu ada pembelajaran dalam stimulus itu. Jadi soal-soal saat ini mulai didesain dengan mengacu pada stimulus dengan konteks yang beragam yang dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dengan elaborasi tabel, grafik, ilustrasi, terutama untuk jenis stimulus yang multiple item dengan ilustrasi yang kontekstual dan informatif. Yang berikutnya, stimulus harus mengajak peserta didik untuk berpikir kritis, kemudian mengidentifikasi suatu masalah, dan ada transfer konsep yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Itu kriteria dari sebuah stimulus. Contoh saja ini, Bapak Ibu, ada dua soal yang mirip. Bapak Ibu bisa perhatikan yang di sebelah kiri dan sebelah kanan ini mirip, tapi kira-kira Bapak Ibu mana yang menurut Bapak Ibu dikategorikan sebagai soal yang HOTS? Kalau Bapak Ibu baca dari kedua ini, maka Bapak Ibu tidak bisa mengatakan apakah soal ini sesuai atau tidak. Kenapa?
Karena Bapak Ibu hanya mengetahui soalnya saja, tidak tahu maksud soalnya seperti apa. Makanya sebelum membuat soal, Bapak Ibu harus menulis dulu kisi-kisinya. Sehingga dengan kisi-kisi itu Bapak Ibu bisa mengartikan apa sih maksud dari soal itu. Coba kalau kita perhatikan dari contoh soal berikut. Gambar yang pertama ini, maka di sini tumbuh-tumbuhan tersebut berkembang biak secara vegetatif alami. Di antara tumbuhan tersebut yang memiliki cara perkembangbiakan yang sama adalah, nah dengan begini anak akan berpikir, kira-kira yang berkembang biak dengan cara yang sama adalah yang mana. Tapi ini termasuk dalam kategori HOTS. Kenapa? Karena anak berpikir, yang mana kira-kira? Coba kalau kita perhatikan dengan yang di samping. Tumbuh-tumbuhan pada gambar di bawah ini berkembang biak secara vegetatif alami. Tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal adalah, maka di sini anak hanya menghafal. Akar tinggal itu tumbuhannya apa saja, tinggal memilih. Beda dengan yang di samping. Di samping ini anak berpikir, kira-kira mana yang sama. Kalau yang di sini hanya memilih, yang jelas akan memilih akar tinggal itu pakai yang D. Tapi kalau yang di samping itu yang berkembang biak dengan cara yang sama, itu adalah yang 1 dan 2. Kenapa? Karena sama-sama dengan tunas. Baik Bapak Ibu, jadi permasalahan kita adalah sebelum membuat soal, kita harus menyusun dulu kisi-kisi. Kita ambil contoh ini, contoh untuk yang kita contohkan kemarin. Ini adalah contoh untuk SMK. Indikator soalnya adalah disajikan gambar proses senai. Siswa diminta mengevaluasi proses pembuatan ulir luar. Ada gambarnya, kemudian di sini dijepit pada ragum. Tujuan utama penjepitan adalah, jadi saya berpikir, kira-kira apa tujuannya itu? Maka dibuatlah alternatif jawaban yang mirip-mirip dan masuk akal semuanya. Yang pertama, misalnya agar tidak licin, masuk akal juga. Kemudian agar ulir yang dibuat lurus, masuk akal juga, dan seterusnya. Maka siswa akan berpikir kira-kira dari sekian banyak yang benar ini mana yang paling benar. Maka perlu pemikiran untuk mengevaluasi. Kemudian contoh berikutnya yang SMA. Indikator soalnya adalah disajikan grafik energi ionisasi pertama unsur. Siswa diminta menganalisis kemiripan sifat unsur suatu golongan. Ini ada grafik energi ionisasi pertama unsur. Nah, maka yang diminta adalah satu golongan, bukan satu periode. Maka di sini banyak pilihan yang semuanya masuk logika siswa, tetapi ada yang lebih benar. Oke, berikutnya ini yang SMP. Disajikan gambar fenomena kerusakan alam. Siswa diminta menganalisis dampak dari perubahan iklim. Ini fenomenanya dibuatlah gambar. Gambar terjadi banjir bandang. Nah, kira-kira dari sini dengan melihat gambar, siswa akan cenderung apa kira-kira penyebabnya. Nah, di sini penyebabnya hampir semuanya ini benar. Tapi kira-kira mana yang paling benar menurut anak-anak kita? Oke, berikutnya. Nah, ini untuk yang SD. Disajikan gambar fenomena kegiatan masyarakat modern. Siswa diminta menganalisis perubahan sosial budaya masyarakat modern. Nah, kalau ini SD, usahakan di bawah ini adalah gambarnya adalah gambar fenomena anak SD. Jangan untuk soalnya untuk anak SD, tapi gambarnya adalah gambar orang tua. Tidak cocok. Jadi, usahakan gambar sesuai dengan kontekstual pada kalangan siswa tersebut. Kalau SD ya gambarnya gambar SD. Nah, dari gambar ini maka fenomena apa yang terjadi di dalam sosial budaya dari si anak. Nah, semuanya akan bisa ini tercakup di sini. Maka perubahan sosial budaya yang mana yang cocok? Anak akan berpikir, wah saya ini, saya ini, saya ini. Akhirnya kita bisa melihat bahwa oh karakter anak itu seperti apa. Kalau dia misalkan selalu bermain bersama, wah berarti dia punya kecenderungan untuk bekerja sama. Kemudian asik dengan dunia maya. Nah, ini artinya tidak peduli, tidak peduli.
Kemudian selalu berdiskusi setelah punya informasi. Nah, dia bisa berkomunikasi. Kemudian bermain bersama menggunakan game. Ya, ini memakai strategi. Jadi macam-macam di situ. Apa yang bisa digunakan untuk menggali informasi dari anak dari suatu fenomena ini. Baik Bapak Ibu, itu sekedar contoh. Silakan Bapak Ibu meneruskan kembali dengan membuat soal dari apa yang Bapak Ibu sudah buat kisi-kisinya pada pertemuan kemarin. Baik, sebelum saya akhiri, ini ada kata-kata yang mungkin bisa membuat Bapak Ibu menjadi lebih teringat. Silahkan berkreasi dengan membuat soal berdasarkan kisi-kisi. Jangan membuat kisi-kisi berdasarkan soal. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan diskusinya.